Prakoto yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan materi pengertian pragmatik, detektif, tindak foto, indikator, peranggapan, dan strategi foto. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Ada Firman sebagai presenter dan Lutfi sebagai sekretaris. Selanjutnya, mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, kepada Mas Firman saya persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Di sini saya akan membahas pragmatik. Yang akan dibahas kali ini yaitu ada pragmatik, tesis, tindak tutur, indikator, peranggapan, dan strategi tutur. Pragmatik merupakan cabang linguistik atau ilmu multidisipliner linguistik yang mempelajari makna konstruksional. Artinya bahwa proses pembentukan makna melalui bahasa, tanda, ujaran dalam penggunaannya saat berkomunikasi. Dengan adanya pragmatik, kita juga dapat belajar bahwa setiap ujaran itu atau tuturan memiliki makna tertentu. Maka makna itu sendiri dapat dilihat dari suasana, situasi dimanapun tuturan itu digunakan. Lalu ada pula manfaat dari mempelajari pragmatik, yaitu kita mampu menjadi penutur yang baik dan mampu memberikan maksud dari apa yang dituturkan. Lalu ada beberapa menurut ahli, apa saja itu? Yang pertama, menurut Wijana tahun 2010 halaman 3 sampai 4 mengatakan bahwa pragmatik ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, bagaimana kesatuan bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Lalu yang kedua ada menurut Rahadi tahun 2005 halaman 49, pragmatik ialah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu sendiri. Jadi kesimpulannya, dengan kita mempelajari pragmatik melalui bahasa, seorang dapat berkomunikasi dan menyampaikan tuturan tentang makna yang dimaksudkan, ditujukan, dan jenis-jenis tindakan yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Berikut itu sumbernya yang saya ambil. Lalu yang kedua ada dieksis. Dieksis di sini berasal dari bahasa Yunani dan telah dipakai dalam tata bahasa zaman kuno. Menurut Yul 1995 halaman 13 sampai 14 mengatakan istilah teknis atau dalam bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Dieksis berarti penunjukan. Melalui bahasa, bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan dieksis. Ketika Anda menunjuk objek asing dan bertanya, apa itu? Maka Anda mengungkapkan dieksis itu untuk menunjukkan sesuatu dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Dieksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicara. Dieksis adalah kata-kata yang memiliki referen berubah-ubah atau berpindah-pindah. Di sini menurut Wijana tahun 1996 halaman 6. Lalu dieksis sendiri itu berasal dari kata Yunani yang berarti diektikos yang artinya menunjuk atau menunjukkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa, bahwa dieksis diartikan sebagai hal atau fungsi yang merujuk sesuatu di luar bahasa. Kata petunjuk, ketakrifan,
dan sebagainya menurut Hasan, Alwi, dan kawan-kawan 2003 halaman 42. Dieksis juga dalam bahasa Yunani atau diektikos memiliki arti hal menunjukkan secara langsung, dan salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan yang mengacu pada penunjukan atau painting melalui bahasa. Dieksis juga disebut ungkapan yang hanya diketahui dari konteks pembelajaran itu saja. Dieksis, jadi di sini dieksis ialah kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Di sini ada 3 jenis dieksis, yaitu dieksis ulang, misalnya ini, di situ, dan begitu. Lalu dieksis persona, misalnya saya, kamu, dan ya. Dan yang ketiga dieksis waktu, misalnya kemarin, sekarang, dan besok. Ketiga dieksis ini bergantung pada interpretasi para peserta komunikasi yang berada di dalam konteks yang sama. Ini sumber yang saya ambil. Lalu yang selanjutnya ada tindak tutur. Apa sih itu tindak tutur? Ungkapan verbal yang mematuhi syarat kebenaran dan membutuhkan alasan atau perasaan dan acuan untuk dipahami. Rujukan tergantung pada pengetahuan penutur pada saat penceritaan. Menurut Austin tahun 1962 halaman 153. Austin membagi tuturannya menjadi 2, yaitu konstatif dan personatif. Austin juga mengusulkan pembagian tindak tutur menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan berlokusi. Ketiganya terjadi ketika bahasa itu diucapkan. Tindak lokusi adalah tindakan mengatakan sesuatu. Austin menunjukkan bahwa idiom hanya mengatakan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, bertanya, dan lain-lain menurut Austin 1962. Tindak tutur itu merupakan salah satu sumber kajian dari pragmatik yang mengacu pada penggunaan bahasa berdasarkan pada konteks, dan pragmatik merupakan bagian dari informasi linguistik. Menurut Haidt dan Agustina tahun 2004-2050 mendefinisikan tindak tutur itu sebagai gejala individual yang bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukannya oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Ini sumber-sumber yang saya ambil. Lalu berikutnya ada indikator. Menurut Brown dan Will tahun 1996, di sini mengatakan bahwa kata indikator itu digunakan untuk menjelaskan apa yang bisa dimaknai, dimaksudkan, atau disarankan oleh pengujar yang berbeda dengan apa yang sebetulnya. Indikator percakapan jadi karena adanya pernyataan bahwa sebuah ujaran yang mempunyai indikasi berupa proposisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan itu, menurut Rustono tahun 1999. Indikator juga merupakan makna dari sebuah tuturan yang tidak dilihat dari bagaimana susunan kata-katanya, melainkan dilihat dari maksud yang terdapat pada tuturan yang diucapkan. Maksud dari sebuah tuturan berarti makna yang ada di balik sebuah tuturan itu. Indikator juga merupakan sebuah kalimat tersirat yang tertuang melalui sebuah percakapan maupun kalimat-kalimat. Pengertian lain dari indikator juga adalah ungkapan yang terjadi secara tidak langsung, yaitu makna yang digunakan untuk mengungkapkan tidak tercermin dari kosakata yang digunakan atau dituturkan. Contohnya, ketika sedang bersama teman-teman mengatakan udara hari ini sedang dingin, maka indikasinya yaitu yang terkandung meminta kepada teman yang lain untuk membuatkan kopi, atau mengharapkan kepada teman yang lain untuk tidak menyalakan kipas anginnya. Ini sumber yang saya ambil. Lalu selanjutnya ada praanggapan. Praanggapan merupakan anggapan umum, pengetahuan, asumsi, kesimpulan yang melatari lahirnya dari sebuah tuturan.
Peranggapan bisa berkaitan dengan pengetahuan umum, topik pembicaraan, identitas, dan kemampuan mitra tutur serta dampak apa sih yang akan muncul dari sebuah tuturan tersebut. Jika peranggapan tidak dapat diterima oleh mitra tutur dengan baik, maka akan muncul kesalahpahaman dari antara sang penutur kepada mitra tutur itu. Menurut Yul tahun 2006 halaman 43 mengatakan bahwa peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu ujaran, suatu tuturan. Selanjutnya, Cummings tahun 2007 halaman 42 mengatakan bahwa peranggapan itu adalah asumsi-asumsi yang tersirat dalam ungkapannya linguistik tertentu. Ini sumber yang saya ambil. Lalu selanjutnya, strategi tutur. Apa sih yang dimaksud dengan strategi tutur? Menurut Brown tahun 1987 mengatakan bahwa teknik atau cara yang digunakan penutur untuk bertutur dengan memperhatikan situasi atau kondisi tutur. Menurut Jung tahun 2006 halaman 114 juga mengatakan teknik tutur itu berkaitan dengan bagaimana cara seseorang menghasilkan tuturan yang menarik dan dapat dimengerti banyak orang, serta dapat diterapkan dalam suatu kelompok maupun secara keseluruhan. Penutur sebagai suatu pilihan pada kejadian tertentu merupakan sebuah usaha. Cara komunikasi antara lawan tutur supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu tuturannya harus menggunakan strategi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur. Strategi tuturan itu termasuk ke dalam kesantunan berbahasa, karena dalam berbahasa juga kita harus memperhatikan strategi ataupun etika ketika menuturkan sebuah tuturan dalam berkomunikasi. Tidak mungkin kita hanya menuturkan secara asal-asalan dapat menyinggung perasaan seseorang. Misalnya bertutur dengan memberikan alasan. Contoh, bukannya saya menolak untuk itu, namun saya sudah berjanji untuk makan malam bersama keluarga. Kalimat tersebut konteksnya dituturkan oleh seorang laki-laki yang menolak temannya untuk pergi mengopi. Ini sumber-sumber yang saya ambil. Dia berpikir lain selain kamu, sementara kamu nggak punya pilihan lain selainnya. Terima kasih telah hadir dan menemani kualitas saya singkat-singkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selesai. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik dan bagus. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Natasha, yaitu mengapa sih kita perlu mempelajari pragmatik. Pemahaman pragmatik dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk mendukung memahami maksud ujaran dari seorang penutur dan lawan penutur dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dipahami oleh semua penutur dan lawan penutur saat berkomunikasi dalam konteks apapun. Pragmatik ini dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang selalu berkaitan erat dengan penutur dan lawan penuturnya. Nada komunikasi yang digunakan dalam berkomunikasi oleh penutur sangat berpengaruh pada penerimaan makna
dari pimpinan tutur. Pragmatik memiliki peran untuk menghadapi berbagai aspek situasi tutur yang ada seperti siapa penutur dan lawan tutur, apa tujuan tuturan yang disampaikan, sarana tuturan yang dipakai, kalimat yang digunakan, ketetapan konteks, dan juga bagaimana cara memahami prinsip kerjasama yang terjalin antara penutur dan lawan tutur yang memiliki latar belakang yang sama. Dalam strategi pragmatik, maka seseorang akan menguasai bahasa dengan lebih baik. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa bahasa, kita sangat penting untuk mempelajari ilmu pragmatik ini agar kita dapat menguasai macam-macam bahasa atau macam-macam tuturan saat kita bertutur melawan dengan lawan tuturnya. Lalu yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sandrina. Pertanyaannya yaitu, pragmatik adalah kajian tentang makna kontekstual. Apa maksud pertanyaan tersebut dan berilah contoh. Hal yang dikaji dalam pragmatik mengacu pada konteks. Percakapan yang tidak teratur yang masuk ke dalam kajian pragmatik dapat dianalisis dengan memahami sebuah konteks atau situasinya. Sebagai contoh, saya ambil contoh di sini ada percakapan antara dua orang gadis remaja. Yang pertama, kamu beda hari ini, ada apa? Lalu menjawab, bulannya datang terlambat. Konteks percakapan di atas dilakukan oleh dua orang gadis remaja, sehingga kasus yang terjadi pada seorang gadis tersebut tidak jauh-jauh dari kejadian rutinitas yang dialami oleh setiap gadis remaja. Kita tentu mempunyai peranggapan terhadap kejadian tersebut berdasarkan konteks percakapannya. Mungkin cukup begitu dari jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah kegiatan presentasi